Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 24111025. Nah, kali ini saya sedang berada di salah satu lembaga keuangan di Bukit Tinggi, yaitu Bank Nagari, untuk memenuhi tugas pasar lembaga dan keuangan dengan dosen pengampu Dr. Sabri SEMM MEMM CRD. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang Bank Nagari sebagai contoh lembaga keuangan dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai pasar tradisional yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi masyarakat sehari-hari. Bank Nagari adalah bank milik pemerintah daerah Sumatera Barat yang berperan sebagai lembaga keuangan daerah. Didirikan pada 12 Maret 1962 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Bank ini kemudian menggunakan nama dagang, yaitu Bank Nagari, agar lebih dikenal masyarakat. Tujuan pendiriannya adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah, menghimpun dana masyarakat, dan menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha serta masyarakat umum. Bank Nagari yang saya kunjungi berada di Jalan Yos Sudarso nomor 2, Benteng Pasar Atas Bukit Tinggi, tepat di depan Hotel Monopoli dan bersebelahan dengan Bank BTN. Sekarang mari kita bahas berbagai layanan Bank Nagari. Yang pertama yaitu NDG, adalah layanan mobile banking dari Bank Nagari yang memudahkan nasabah melakukan transaksi seperti cek saldo, transfer, dan pembayaran langsung dari ponsel. Layanan ini dibuat untuk mempermudah transaksi keuangan secara cepat dan aman di era digital. Selanjutnya yaitu Nagari Call 150234, adalah layanan call center Bank Nagari yang siap membantu nasabah selama 24 jam untuk mendapat informasi, menyampaikan keluhan, atau bertanya seputar produk dan layanan bank kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, selain layanan konvensional, Bank Nagari juga menyediakan layanan berbasis syariah. Layanan ini dijalankan sesuai prinsip-prinsip Islam, tanpa sistem bunga, dan mengutamakan keadilan serta transparansi dalam setiap transaksi. Yang keempat, Bank Nagari Link adalah layanan jaringan kerjasama antar bank untuk memperluas akses transaksi nasabah, terutama di daerah yang belum terjangkau kantor cabang. Dengan layanan ini, masyarakat tetap bisa menikmati layanan melalui agen. Selain itu, Bank Nagari juga telah menghadirkan layanan digital bernama Olin. Melalui aplikasi ini, nasabah bisa membuka rekening dan melakukan berbagai transaksi secara online seperti transfer antar bank, pembayaran pulsa, listrik, air, hingga top-up e-wallet. Selanjutnya, Bank Nagari melayani pencairan dana pensiun taspen bagi para ASN, sehingga memudahkan mereka menerima hak mereka secara tepat dan aman. Selain itu, Bank Nagari menyediakan tabungan tahari mabrur untuk membantu nasabah mempersiapkan biaya haji dan umrah secara aman dan terencana. Untuk ibadah kurban, tersedia tabungan Sikoci yang memudahkan nasabah menabung sesuai kemampuan. Nah, mungkin itu beberapa layanan yang tersedia di Bank Nagari, dan tentu saja masih banyak layanan lainnya yang terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasar. Pasar merupakan salah satu elemen penting dalam sistem ekonomi masyarakat. Di tempat inilah proses jual beli berlangsung antara penjual dan pembeli. Seperti yang kita lihat dalam video, ada yang sedang bertransaksi, menawar harga, hingga membayar tunai. Berbagai jenis produk dijual, mulai dari sayur, apel, cabai, ikan, ayam, aksesoris, dan lain-lain. Semua ini menunjukkan fungsi pasar sebagai tempat distribusi barang dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pasar seperti ini merupakan bagian dari lembaga ekonomi yang secara nyata menjalankan peran dalam sirkulasi barang, pembentukan harga, dan aktivitas keuangan mikro.
Tak hanya sebagai tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi sehari-hari, pasar juga mencerminkan karakter ekonomi masyarakat lokal. Setiap transaksi yang terjadi di pasar, sekecil apapun, menunjukkan adanya perputaran uang dan distribusi pendapatan yang berperan langsung dalam perekonomian mikro. Pasar tradisional seperti ini juga menjadi ruang interaksi sosial dan ekonomi, di mana masyarakat tidak hanya membeli kebutuhan, tetapi juga menjalin hubungan dan membentuk jaringan usaha. Aktivitas sederhana seperti tawar-menawar justru menunjukkan kebebasan pasar dalam menentukan nilai barang secara langsung antar penjual dan pembeli tanpa perantara. Dalam perkembangan zaman, banyak pasar tradisional yang mulai beradaptasi dengan teknologi, seperti penerimaan pembayaran non-tunai melalui QRIS atau dompet digital, yang secara perlahan mulai menghubungkan pasar dengan sistem keuangan formal. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tidak berdiri sendiri, tetapi juga terhubung dengan lembaga keuangan, baik dalam bentuk simpanan usaha pedagang, sistem pembayaran, maupun dukungan pembiayaan mikro. Dengan kata lain, pasar menjadi penghubung nyata antara aktivitas ekonomi masyarakat dan lembaga keuangan. Dari pengamatan yang telah saya lakukan, terlihat jelas bahwa lembaga keuangan seperti Bank Nagari dan pasar tradisional saling berkaitan erat. Pedagang di pasar biasanya menggunakan bank untuk menabung hasil usaha, mendapatkan modal usaha, bahkan untuk memanfaatkan layanan pembayaran digital. Tanpa adanya lembaga keuangan yang stabil, aktivitas ekonomi seperti di pasar akan sulit berkembang. Baik, hanya itu video dari saya. Semoga penjelasan dari video tersebut dapat memberikan informasi tentang Bank Nagari dan pasar. Dengan itu, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.